Halo semuanya, Tabi pun. Saya Putu Debi Yolanda, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar pada pembelajaran Revolusi Industri 4.0. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, baik semua ya. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Tuhan, kita semua sehat dan dilimpahkan anugerah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Nah, kali ini akan Ibu pimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan bertanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Ya, silakan. Rani? Ya, Rani masih mengingat ya, ternyata materi minggu lalu itu tentang kita belajar teks berita. Nah, hari ini kita akan belajar apa nih? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan Yudi. Oke, benar ya jawaban dari Yudi. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada yang tahu apa tujuan dari teks prosedur? Apa tujuan kita belajar teks prosedur? Oke, sebelumnya Ibu tanya, di sini apakah ada yang merupakan anak kos atau tinggal di kontrakan? Ya, ada banyak ya. Nah, salah satu tujuan yang dapat kita salah satu manfaat yang dapat kita peroleh setelah belajar teks prosedur ini adalah bisa melakukan suatu kegiatan atau menjalankan operasional suatu barang dengan tepat secara operasional. Contohnya untuk anak kos misalnya ada yang belum bisa atau belum tahu caranya memasak nasi di rice cooker. Dengan mempelajari teks prosedur kita bisa untuk mengetahui bagaimana sih cara memasak nasi di rice cooker dengan cara yang operasional dan benar. Nah, itu semua kita pelajari di teks prosedur. Selain itu, ada juga tips dan trik tentang melakukan sesuatu. Misalnya, tentang merapikan rambut, kemudian menata rambut. Bisa juga tips dan trik untuk belajar ketika pandemi dan sebagainya. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mulai belajar teks prosedur pada hari ini? Oke. Bagus, mari kita mulai pelajaran dengan kalian menonton terlebih dahulu video yang akan Ibu berikan. Masak lidah cek. Hari ini aku mau masak lidah sapi. Pertama, siapkan lidah sapi. Aku pakai lidah wagyu. Aku pakai yang sudah diiris. Beri kaldu sapi bubuk, garam dan lada. Tumis bawang putih dengan panci and cookware. Masukkan lidah sapi dan oseng sebentar. Tambahkan minyak wijen, masukkan cabai rawit yang sudah diiris dan juga daun bawang. Ini terinspirasi dari restoran favoritku di Melbourne. Aku juga bikin scrambled egg. Aku masak dengan mentega. Setelah itu masak nasi di rice cooker Mito. Dan timba nasinya. Beri lidah sapi di atas nasi. Dan susun scrambled egg-nya. Ini salah satu hidangan favoritku yang aku sering masak di rumah. Masaknya gampang banget. Mari kita coba. Aku suka sekali lidah sapi. Rasanya gurih dan pedas. Dimakan dengan scrambled egg juga pas banget. Cocok untuk pecinta lidah sapi. Selamat mencoba. Ibu berikan ya videonya tentang video TikTok yang sedang booming sekali, yaitu tentang video memasaknya ala Siska Kol. Kalian semua pasti tahu dan mengenal siapa Siska Kol ya. Nah, dari video tersebut, maka Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan, mengidentifikasi video tersebut ke dalam sebuah teks prosedur. Jadi setelah kalian mengamati
video tersebut, Ibu minta untuk kalian mengidentifikasikan pernyataan umum dan juga langkah-langkah dalam video tersebut, kemudian dituangkan dalam teks prosedur berbahasa Indonesia baku, oke? Nah, tenang saja karena kalian mengerjakannya tidak sendiri, melainkan berkelompok dengan teman kalian. Di sini Ibu bagi menjadi beberapa kelompok kecil, yaitu sebanyak 3 orang satu kelompoknya. Dan pembagiannya silakan kalian berhitung dimulai dari sebelah kiri. Nah, setelah kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, kalian boleh bekerja sama, langsung identifikasi yang mana pernyataan umum dan juga langkah-langkah dalam video TikTok milik Siska Call tadi. Silakan bekerja 15 menit dari sekarang ya anak-anak. Jika ada yang ingin ditanya atau kurang mengerti, boleh kalian tanya kepada Ibu. Silakan. Di sini Ibu akan mengecek satu-satu ya, setiap kelompok apakah ada kesulitan. Ya, kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Oh ya, sebentar ya. Oke, anak-anak, coba perhatikan terlebih dahulu. Semua memusatkan perhatiannya ke depan. Jadi, dalam hal mengidentifikasi pernyataan umum dan langkah-langkah dalam dalam video tersebut ke dalam teks prosedur berbahasa Indonesia baku, kalian harus menuangkannya dalam bahasa Indonesia baku. Melalui video ini, kalian bisa mengidentifikasi mana pernyataan umum dan langkah-langkah, kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa tulis yang berbentuk bahasa baku bahasa Indonesia. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok 4. Ya, jadi kelompok 4 bertanya apakah boleh sama semua pernyataan umum ataupun langkah-langkah di setiap kelompok. Tentunya kita memiliki persepsi yang berbeda-beda, sehingga apa yang kita pikirkan dan apa yang kita keluarkan dalam bentuk tulisan pasti hasilnya akan berbeda-beda. Jadi usahakan untuk tidak sama sepenuhnya ya anak-anak. Silakan kalian lanjutkan pekerjaan kalian, yaitu berdiskusi secara kelompok. Baik, waktu kalian untuk berdiskusi telah habis. Silakan kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan teman-teman dan juga ibu guru dengan perasaan yang percaya diri tanpa ada rasa minder, karena kita harus percaya pada diri kita sendiri serta kita juga berani mengemukakan pendapat ataupun ide yang ada dalam diri kita, ada yang ada dalam pikiran kita. Oke, semangat semua. Silakan untuk perwakilan kelompoknya langsung bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan juga 4. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak. Setelah Ibu mendengarkan dan memperhatikan hasil dari diskusi kalian melalui presentasi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah cukup baik dalam mengidentifikasi pernyataan umum dan juga langkah-langkah dalam teks prosedur meskipun dalam bentuk video yang ada di platform media sosial TikTok yang sekarang ini sedang booming. Nah, kalian juga sudah bisa atau sudah mampu mengidentifikasikan dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan baku, walaupun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Semuanya sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Herlina. Ya, bagus sekali jawaban dari Herlina. Sebelum itu mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu karena Herlina telah berani menyampaikan simpulannya kepada kita semua. Apakah ada
Yang lain yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Cukup? Oke, cukup. Jadi anak-anak, simpulan kita dalam pembelajaran hari ini adalah struktur teks prosedur itu terdiri dari pernyataan umum dan juga langkah-langkah. Nah, kita sudah belajar tadi melalui video dan kita juga sudah membahas sedikit tentang teks prosedur melalui teks bacaan kita tadi di buku Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa Ibu memberikan kalian tugas untuk membuat video, yaitu video tentang teks prosedur apa saja, boleh membuat makanan atau melakukan pekerjaan juga boleh, atau menghadirkan tips seperti tips belajar, tips menata rambut, dan lain sebagainya. Nah, kalian tolong buat itu melalui media sosial platform TikTok. Nanti linknya boleh kirim ke Ibu. Oh iya, kalian juga bisa mengevaluasi kinerja kalian, mengevaluasi pemahaman kalian tentang teks prosedur melalui kuis yang Ibu buat menggunakan platform Quizizz. Nanti linknya Ibu kirim kepada kalian. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Tuhan, diberi kesehatan, dan juga tetap semangat belajar untuk kita semua ya anak-anak, meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Baik, Ibu akhiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ketika menyampaikan pembelajaran. Ibu akhiri, selamat siang semua. Sampai jumpa, jaga kesehatan.